Perjalanan karir Paulo Dybala bersama Juventus dipastikan akan berakhir musim ini. Dilansir Football Italia, negosiasi kontrak antara pria asal Argentina itu dengan Juventus tak menemui kesepakatan. Paulo Dybala pun akan hengkang dari Juventus secara gratis di bulan Juni mendatang. Sebenarnya, simpang siur masalah kontrak Dybala bersama Juventus telah terjadi sejak tahun lalu. Kontrak Dybala yang akan berakhir di tanggal 30 Juni mendatang membuat Juventus tak kunjung diam. Pembicaraan personal bersama sang pemain pun telah dibicarakan sejak Oktober tahun 2021, namun pihak Bianconeri selalu mengulur proses tanda tangan kontrak. Hingga akhirnya, tanggal 21 Maret dipilih Juventus untuk dilakukannya negosiasi perpanjangan kontrak. Namun alih-alih menemukan titik terang, proses negosiasi yang berlangsung selama 2 jam tersebut justru menemui jalan buntu. Di kesepakatan awal, Bianconeri menawarkan kontrak 4 tahun kepada Paulo Dybala dengan jumlah gaji sebanyak 11 juta euro. Namun saat negosiasi dilakukan, Juventus menurunkan gaji Dybala di angka 6 hingga 7 juta euro saja. Tawaran tersebut pun ditolak secara mentah-mentah oleh Dybala yang dirasa telah memberikan segalanya untuk Juventus sejak kedatangannya. Banyak berseliweran di sosial media fans Juventus menyayangkan pihak Bianconeri yang tak berani membayar Dybala dengan harga mahal. Namun, ada sebagian juga yang setuju dengan keputusan Bianconeri melihat performa Dybala yang menurun di 3 musim terakhir. Ya, apapun itu, Paulo Dybala telah memberikan impact yang luar biasa untuk Juventus sejak kedatangannya. Membahas awal karir Dybala bersama Juventus hingga sekarang akan menjadi jawaban pantas tidaknya ia meminta gaji mahal kepada Bianconeri. Awal kedatangan Dybala di Juventus. Di musim 2014-2015 Paulo Dybala yang bermain untuk Palermo, berhasil mencuri perhatian klub-klub besar di Eropa. Bagaimana tidak, ia berhasil mencetak 13 gol dan 10 assist di musim pertamanya bermain dalam kompetisi tertinggi di Italia, Serie A. Klub-klub kaya raya dan mentereng pun adu sikut untuk mendapatkan tanda tangan Dybala yang saat itu baru berusia 20 tahun. Sebut saja Chelsea, Paris Saint-Germain hingga Manchester United tertarik untuk merekrut Dybala dari Palermo. Namun, nama besar Juventus dan Allegri membuat Dybala lebih terpincut untuk bermain di tim asal Turin tersebut. Di paruh musim bersama si Nyonya tua, Dybala langsung nyetel dengan skema 3-5-2 milik Allegri. Dybala sukses mencetak 6 gol dan 2 assist dari 16 pertandingan. Itu menjadikan Dybala sebagai pemain paling produktif saat melakoni paruh musim bersama Juventus, mengalahkan nama besar seperti Carlos Tevez dan Alessandro Del Piero. Gelontoran 19 gol berhasil dicetak Dybala sepanjang musim Serie A 2015-2016. Torehan tersebut menobatkan Dybala sebagai top skor Juventus di musim itu. Ia juga sukses mengantar Bianconeri meraih treble winner. Serie A, Coppa Italia, dan Supercoppa Italia berhasil dibawa pulang Juventus dalam musim yang sama. Kepercayaan lebih. Performa gemilang Dybala membuat Bianconeri menaruh harapan besar kepadanya. Nomor punggung 10 langsung diberikan kepada pemain berkaki kidal tersebut saat Paul Pogba memilih hengkang ke Manchester United. Dybala melanjutkan legasi Alessandro Del Piero, Michel Platini, dan Roberto Baggio sebagai pemilik nomor keramat sebelumnya. Namun, kedatangan Gonzalo Higuain di musim 2016-2017 membuat Massimiliano Allegri mengubah skema bermainnya. Dari yang semula 352 menjadi 4-3-3. Posisi dan peran Dybala juga dirubah oleh Allegri, ia tak diperankan sebagai pencetak gol utama. Ia harus berbagi dengan Higuain yang diplot sebagai striker nomor 9. Dybala sempat terseok-seok dengan skema anyar Allegri tersebut, ia baru bisa mencetak gol perdana di pertandingan yang ke-7. Total gol yang mampu dicetak Dybala musim itu juga turun menjadi 11 gol saja. Gonzalo Higuain yang berperan sebagai striker utama mampu mencetak 24 gol dan menjadi top skor Bianconeri. Namun, di musim selanjutnya Dybala mampu beradaptasi dengan peran barunya. Di tangan Allegri ia digodok menjadi pemain yang serba bisa, baik sebagai striker bayangan ataupun striker utama, Dybala mampu berperan dengan sama baiknya. Allegri memberi peran untuk Dybala sebagai striker bayangan, ia berada tepat di belakang striker utama. Perannya tak hanya untuk mensuplai bola kepada striker utama, melainkan juga mencetak gol dari lini kedua. Dybala juga diberi tanggung jawab lain oleh Allegri, yaitu menjadi kreator serangan, ia sering menjemput bola ke tengah untuk mengatur serangan Bianconeri. Dan hasilnya pun sempurna, di musim itu, 2017-2018.
Sebanyak 22 gol berhasil ditorehkan oleh Dybala, ia kembali menjadi top skor klub mengungguli Higuain yang saat itu hanya mencetak 16 gol. Dybala juga tak pernah menangkap trofi ketika berada dalam asuhan Allegri. Yang kurang dalam karirnya bersama Bianconeri hanyalah trofi Liga Champions. Keinginan besar Juventus untuk mengangkat trofi si kuping besar, mengharuskan Allegri untuk dipecat. Meskipun sukses memberi gelar domestik dari musim ke musim, pelatih berusia 54 tahun itu dianggap tak becus dalam hal mendatangkan trofi kontinental. Hengkangnya Allegri. Kepergian Allegri membuat peran Dybala redup, apalagi ditambahnya kedatangan Cristiano Ronaldo pada 2018-2019. Itu membuat seluruh serangan difokuskan kepada seorang Ronaldo. Pelatih pengganti Allegri saat itu, Maurizio Sarri, juga tak begitu percaya dengan kemampuan Dybala. Skema 4-3-3 milik Sarri membuat pelatih asal Italia tersebut lebih memilih striker murni di tengah dan pemain cepat di sisi sayap. Dybala yang lebih berperan sebagai striker bayangan kesulitan untuk beradaptasi, hingga akhirnya tak diberi kesempatan banyak untuk bermain. Performa Dybala kian meredup dan sering diisukan akan meninggalkan klub. Musim lalu, bersama Andrea Pirlo pun demikian, Dybala tak mampu memberi kontribusi seperti saat masih bersama Allegri. Apalagi, ditambah seringnya Dybala mengalami cedera, itu membuat waktunya untuk beradaptasi bersama skema Pirlo harus terhambat. Dybala mengalami masalah pada ligamen dan betis, cedera tersebut membuatnya harus absen lebih dari 120 hari. Bersama Pirlo, Dybala tampil sebanyak 26 kali di seluruh kompetisi. Kontribusinya sangat minim, ia hanya mencetak 5 gol dan 6 assist. Kebangkitan Dybala usai musim yang sulit. Setelah mengalami penurunan di 2 musim terakhir, pulangnya Allegri di kursi kepelatihan Juventus mampu mengembalikan ketajaman Dybala. Musim ini, sumbangan 13 gol dan 6 assist mampu Dybala ukir dari 29 pertandingan yang sudah ia jalani bersama Bianconeri di seluruh kompetisi. Allegri tahu, pemain asal Argentina tersebut adalah sosok yang harus dipertahankan dan bukan disisihkan seperti sebelum-sebelumnya. Allegri memang mengenal Dybala lebih dari pelatih lainnya. Dybala tak pernah mengecewakan meski bermain di berbagai peran, baik sebagai striker bayangan ataupun pencetak gol utama. Walaupun selama 2 musim ini sang pemain harus bergelut dengan cedera yang dialaminya, Allegri tetap memberi kepercayaan penuh bagi Dybala untuk mencuat. Kini, kebangkitan Juventus berada di kaki-kaki lelah Dybala yang akan hengkang musim ini, pemilik nomor 10 Juventus itu tak boleh menjadi pemain pesakitan lagi. Bianconeri saat ini merangsek naik ke posisi 4 klasemen Liga Italia setelah beberapa bulan berada di papan tengah.